sih yang nggak kangen sama apa namanya cutest couple di apa namanya GGS atau kantor serigala dalam banget ya dia. Kangen banget ya sih sama rasanya. Kalian itu agak bener kayak gitu banget kan banget ya. Oke, sebelum kita nanya-nanya ke kamu nih, ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Nah, ini kita kenalan dulu, oke? Boleh dari itu. Nama aku Devi, nama aku Tila, nama aku Ayu. Kalian tinggal di Jakarta semua nih? Enggak. Di mana? Tangerang. Aku Jakarta juga. Oh, keren sih anak-anak ya. Oke. Let's move on to the next session ya. Kita akan namanya gue mau tanya-tanya sama kalian ini pertanyaan pertama ya. Kalian jawab satu-satu. Bagaimana perasaan kalian ketika mengetahui bahwa ada proyek film yang melibatkan Drag Race di Indonesia kan belum pernah ada kan kayak gitu sebenarnya. Kamu gimana? Pastinya excited banget. Secara kan ini project film buat fanbase yang pertama kali, yang fanbase maksudnya itu fanbase pertama kali di Indonesia ya. Jadi pasti nunggu banget bakal project ini bakal gimana, bakal seheboh apa. Pokoknya sih excited banget sih, antusias. Iya, iya, pengen banget. Pribadi sih excited banget karena kali ini dong udah tahu artis yang udah booming dari kapan tahu pasti ini bakalan pecah. Menurut aku sih kayak seneng juga kan melibatkan fanbase atau yang banyak apa kayak kayak udah di mana-mana fanbase-nya terus bisa motivasi buat fans lain. Cewek yang kalau sudah di Indonesia ya. 28,3 juta. Wow, sampai hafal. Gimana dulu dong? Nah, oke, kita move on ke question yang kedua ya. Nah, apa sih istilahnya yang membuat kalian tuh kayak fans banget sama Armando dan Emily? Apa yang keunggulan mereka yang membuat kalian wow banget gitu sebenarnya kayak setia banget sebenarnya? Kalau nama keduanya multi talent, mereka multi talent banget. Terus habis itu chemistry-nya yang Dapet nggak banget ya. dapet, susah banget artis lain yang bisa dapetin kayak gitu. Sifat dari keduanya juga kayak apa adanya, jadi orang pada suka sama dia. Kayak jadi nggak dibuat-buat sifatnya kayak di depan fans juga harus baik gitu. Dia apa adanya, kalau sama marah ya dia marah kayak pure gitu ya, apa adanya. Kalau menurut aku ya aku bisa ngefans sama mereka berdua tuh ya karena mereka berdua yang multi-talented banget. Selain bisa musik, bisa acting, dua-duanya juga film juga, terus pokoknya dua-duanya itu jadi inspirasi banget buat aku. Kalian sendiri kan jadi kayak mereka itu nggak ngerti. Pengen kalau aku sih ada ini sih, jadi Semuanya ada ya. Oh, ini kamu tuh rata-rata umurnya pada berapa sih? Udah kalau kuliah Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oke. Harapan apa nih yang kalian inginkan gitu di dalam film ini? Saya sih filmnya banyak yang nonton, terus jadi motivasi buat fans lain juga. Terus itu mempersatukan kembali kalian, mempersatukan kembali Nah, kalian. itu kan Ali sama Prilly fansnya pada bikin di satu. Gimana itu tanggapan Prilly Maxine gitu? Kalian bakal jadi yang bore gitu atau gimana? Mungkin bisa juga.
tergantung sifat dari pemikiran mereka sih. Kalau misalnya mereka positif pasti mereka mikirnya itu sesuatu positif. Kalau soal kayak apa yang udah ditinggalin bisa ini juga ya karena gitu Sama siapa aja juga kan ya? kalian ekspor ya Ini nanti ada grup gitu ya? oh iya Itu dari seluruh Indonesia atau Jakarta? Indonesia ada bahkan yang di luar Taiwan Singapura Wah, Oke, kalian ini apa namanya ingin banget ya sih ini berjalan dengan lancar dan apa namanya pasti punya harapan yang tinggi lah di apa perjalanan itu ingin banget kan ingin Oke, selanjutnya first of all, I want to say a huge thank you for the media partner udah menghadirkan diri pada malam hari ini. Juga saya ingin berterima kasih kepada para penonton yang lagi nonton live. Okay, my name is Aisha and I'm going to be your host today. Pastinya kalian sudah berbondong-bondong dan penasaran nih dengan apa sih itu APL the movie, tujuannya buat apa dan is it real gitu loh, ya kan? Siapa sih yang nggak kangen gitu sama the cutest couple di zaman ganteng-ganteng serigala, or you can say GGS. Oke, sebelum ada question and answer, mari kita kenalan dulu nih, karena ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Oke, langsung saja saya perkenalkan konseptor kami, Mas Raden. Halo, selamat malam. Produser kami masih 19 tahun loh. Jarang-jarang, malah belum pernah ada ya produser wanita yang muda kayak gini. Nah, selanjutnya perkenalkan nama saya Aisha Smita. Di sebelah Ayu ada dari Identik Star Entertainment, Mas Agung sebagai music producer kami di project ini. Nah, di sebelahnya ini nih ada dua talent yang akan mengisi soundtrack film Aliando Pretty Lovers the Movie. Wah, mereka dari luar kota. Wow. Selamat malam, nama saya Yolan Erlangga. Saya dari Jawa Tengah. Wow. Jauh ya, jauh. Dari kota Kapak. Kota Lampang. Dan selamat malam, saya Abi Prabu Muli, asal saya Sumatera Selatan. Wah, dari Wah, Sumatera. jauh lagi. Oke, dan ini yang membuat performance kita malam hari ini jadi yang wow gitu. Ini dia wardrobe kami dari Esport Makeover. Tepuk tangan dong. Nah, ini last but not least kita ada didatangkan langsung fansnya Aliando Prilly. Waduh, mantap gak sih? Gue jadi pengen nanya-nanya nih. Oke, moving on to the next session. Oke, pertama ini question untuk fans. Nah, dengan Santa ya? Iya. Nah, selamat malam. Oke, Santa, gue mau nanya nih, karena gue tuh kepo banget. Gimana sih perasaan kamu ketika mengetahui ada film tentang fanbase, melibatkan fanbase? Karena di Indonesia kan belum ada ya, setahu gue. Iya, emang belum ada dan itu tuh kayak baru pertama kali gitu kan di Indonesia. Itu tuh pasti aku tuh excited banget, apalagi sama kayak fans-fans Aliando dari kota ke kota, dari luar negeri pun sampai ke luar negeri pun emang udah ada gitu kan. Udah banyak banget fansnya, itu tuh mereka tuh turut bahagia, turut senang gitu kan, excited. Semoga film ini tuh katanya berjalan dengan lancar gitu kan. Banyak yang nonton, banyak yang suka gitu kan. Ke pertanyaan kedua ya, oke? Apa sih istilahnya yang membuat lo tuh kayak ngefans banget sama Aliando Prilly? Apa keunggulan mereka yang membuat lo tuh kayak wow gitu sama mereka? Kalau misalnya menurut aku ya, Aliando atau Prilly itu kalau misalnya kita datang nih ke lokasi syuting, mereka tuh masih sempetin buat ngajakin foto gitu kan, nggak pelit sama yang namanya
sama fans itu kalau bisa buat ngasih foto gitu kan. Sampai kadang ada yang anak-anaknya tuh kayak si Aliandonya atau Prilnya tuh dicapa pun dia masih tetap biasa aja gitu kan, tanpa ada malah. Iya, banyak banget, udah sering banget gitu kan. Ali sama Agresif ya fansnya ya. agresif loh. Saking emang jarang kan ketemu kan. Paling kalau misalnya kayak ketemu, ya paling cuma lihat-lihat doang tanpa bisa foto. Kalau misalnya kayak di lokasi syuting gitu kan, mereka bisa foto, bisa ini, jadi tuh bahagia mungkin. Yang bikin aku ini tuh waktu kapan ya? Aku juga pernah tuh sampai jagain gitu kan di depan panggung dia lagi. Oke, terima kasih. It was so nice talking to you. Oke, moving on, ini pertanyaan untuk production team-nya. Untuk Mas Raden sama produser cantik ini. Karena saya sering ngadain press con gini gitu, jadi tapi ini baru banget yang paling didikan kayaknya dari sebelumnya, karena ini udah di handle sendiri gitu. Apa nih yang bertanya? Oke. Ada briefing lagi sebelumnya. Oke. Mau tanya nih. Awalnya gimana sih sampai ada ide untuk membuat fanbase ini? Karena tuh keren banget sih menurut gue, ini belum pernah ada kayak di Indonesia. Jadi ngerasa belum ada? Hah? Belum ada ya? Iya. Terus ini belum ada? Bukan. Udah ada. Maksudnya konsep ini. Oh gitu. Oh gitu ya. Gimana ya? Kita Laura dari luar negeri gini ya. Oh ya, soalnya dia adik kelasnya Prilly, sekolahnya sama, kuliahnya sama Prilly. Jadi mungkin ya sewa dikit boleh lah ya. Oke, saya jawab Ai. Sebelum adanya proyek ini menjadi suatu ide saya sebenarnya. Jadi ide besar ini awalnya diciptakan, diilhamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi pada saat dulu saya kuliah di salah satu tempat sekolahnya media nasional, yaitu salah satunya ada di stasiun TV nasional. Dia punya sekolah, dia punya kampus. Saya sekolah di sana. Kemudian saya dipercaya untuk membuat salah satu stasiun TV lokal yang berbasis streaming untuk kampusnya media ini gitu ya, dulu 2017. Nah, awal mulanya dari membuat TV ini, akhirnya saya dipercaya untuk menjadi sport by ini awalnya gitu ya, untuk menciptakan TV itu. Karena memang kampus ini pertama kali dulu dibikin itu sampai sudah berpuluh-puluh tahun, baru 2017 ada TV kampus itu dan berbasis streaming. Nah, saya inilah yang alhamdulillah kemarin dipercaya sama direktur di media itu. Kemudian saya jalankan, karena saya orang kampung dulu, saya orang Jawa. Saya sama kayak orang Jawa. Bro juga gitu. Jadi saya dipercaya untuk hal itu karena saya orang Jawa kan orangnya mendok-mendok, terus kita kampungan gitu ya sih. Jadi kampungan banget, karena saya memang disuruh bikin TV ya saya pikir apa yang memikirkan diri saya berbuat harus gimana biar TV ini biar keren, biar bagus, biar banyak jadi motivasi untuk kampus lain. Akhirnya saya pikir kayaknya lagi booming 2017 waktu itu kan lagi rame-ramenya Aliando Prilly mau pisah-pisah gitu kan. Jadi gue pikir kayaknya bisa, nanti saya minta tolong lah. Ini kan karena memang TV, karena kampus saya itu dekat dengan TV. Jadi kalau TV itu lagi bikin live program gitu kan di studio, ya saya nebeng-nebeng aja gitu ketemu artis untuk misalnya. Jadi sebelum saya sekarang terjadi gitu loh. Jadi ya udah saya ketemu sama artis-artis itu, kalian nanya Bang, Mas dulu ya Ali, udah dong minta tolong mau bikin greeting ucapan buat TV kampus ini. Mungkin karena TV-nya kampus nasional gitu ya, jadi akhirnya dibolehin sama TV itu gitu lah gitu. Ya udah akhirnya terciptalah 20 selebritis bikin ucapan buat TV saya waktu itu. Dan dari situlah menjadi rekor pertama juga sebagai kampus pertama di Indonesia yang memiliki TV kampus, tapi yang memang basicnya itu streaming, kemudian bisa merambah ke nasional. Karena waktu itu baru seminggu itu gara-gara gue ngadirin Aliando, langsung Instagramnya 10.000 K. Bayangin aja, itu banyak banget. Jadi yes. Dan itu gue mengakui ini kayaknya karena dahsyat versi Aliando sama Prilly. Dia mengawali saya akhirnya bisa mencapai saat ini menjadi seorang konseptor di nasional kayak gini gitu. Awal mulanya idenya dari situ, tapi ya itu terus apa nyambungnya Mas dari bikin TV kemudian tiba-tiba langsung bikin proyeknya ini gitu kan. Sebenarnya dulu itu pertama kali muncul di ide saya itulah karena saya bilang sama Ali pas lagi bikin greeting kan, kita live Instagram TV kan gitu kan, di live Instagram di TV yang saya bikin di live, kemudian saya bikin Nasar keceplos sama Nasar Li kalau ini
meledak 1 hari 2 hari 10.000 pokoknya gue bikin belum film. Dan ternyata 1 minggu meledak tingginya. Ya gue harus langsung ini dong, harus mengabulkan nazar itu gitu. Jadi setelah kita sebulan 2 bulan itu selesai, mulai dari situ gue dikontakin PH, dikontakin label, dikontakin orang-orang usaha-usaha entrepreneur yang pengen bikin bisnis di online gitu. Juga banyak yang kontakin saya untuk jadi Mas mau nggak jadi produser di PH kita yang baru, label baru. Awalnya dah gue ngerti sih tujuannya biar mereka nebeng bikin PH baru, terus nanti gue bikinin itu loh greeting dari artis, mungkin kayak gitu tujuannya. Tapi that's not problem gitu ya. Membuat perjalanan saya selama 2017 sampai 2018 kemarin banyak dilibatkan menjadi produser web series, musik, terakhir yang main saya libatin juga. Tapi ya kembali lagi ya mungkin rezeki sudah di tangan Tuhan. Akhirnya sampai detik ini 2015 kita bisa bikin sendiri ya yuk. Alhamdulillah kita bisa launching. Ini sekaligus saya mau launching bahwa saya sama Ayu akhirnya kita sepakat untuk bikin perusahaan baru namanya SM Group. Itu singkatan nama saya. ESM Group. Nah kenapa grup? Karena saya kepengen melibatkan banyak orang-orang yang memang punya usaha-usaha baru startup bisa gabung sama kita ya. Contohnya Identik Start Entertainment ini label baru di Indonesia yang sudah tingkat nasional kita gandeng. Kenapa dia bisa gandeng AMP? Tahu kenapa? Ya karena dia mau biaya produksi kita. Karena tahu nggak sih? Dia langsung menghadirkan orang langsung dari Sulawesi. Mas Agung juga langsung menghadirkan dari Sumatera. Nah, kemudian saya juga langsung menghadirkan dari Jawa Tengah. Saya dengan Mas Agung, oke Mas, kita bikinin mereka lagu. Ternyata tuh ngasih yang bikin spesial. Mas Agung mau ngeluarin ratusan juta untuk bikin single mereka. Nah, ide itu ternyata bisa kesini ya. Ide masa lalu menuju masa kini menuju masa depan gitu kan. Ini kan masa depan, seminggu lagi 2 minggu lagi katanya mau rilis lagu religi karena ini lagi Ramadan. Oh iya orang Jawa emang saya ini loh. Jawa KB gitu. Gitu. Emang dari mana? Ada ini Jawa tuh? Ono Jawa nih dari sekolah. Oh, Jawa Tengah juga. Jawa Tengah? Mana Jawa Tengahnya? Semarang. Oh, Semarang. Kalau yang Semarangnya lagi nonton KPL dari Semarang ada ya. Semarang ada host kita dari Semarang. Lanjut ya, pengen tahu kan awal mulanya akhirnya terbentuk kan kurang lebih dari situ. Tapi kan dulu karena masa saya kan bikin film buat fansnya Aliando. Tapi ternyata beberapa kali saya bikin persiapan film ini ada beberapa kendala, termasuk kendala yang baru sebenarnya terjadi. Jadi gini loh, kendalanya adalah apa? Ya namanya orang bikin film kan lama, ya nggak sih? Lama. Ada harus bikin skenario dulu, bikinnya gimana, ada cerita gimana. Dari gue bikin skenario yang cuma baru berapa bulan doang, dibilang katanya hoax, project, udah dibilang fiktif, sampai dibilang wah pokoknya udah hujatan gue banyak banget nih waktu itu, sampai sosial media gue ramai banget sampai hari ini nih. Project yang membawa Instagram saya banyak banget gara-gara follow mereka juga ya. Terima kasih juga untuk apel semua Indonesia. Jadi ya udah dari saya cukup kecewa gitu loh kayak jangan dibilang teh hoax fiktif. Ya udah kita bikin aja trending topik baru lagi. Kemarin seminggu yang lalu gue bikin voting yang gue bikin adalah gimana kalau project Ramadan kita bikin APFTM atau APLTM. Apa tuh? APFTM itu singkatannya apa? Aliando Family Fans. Enggak AFTM. Pertama KTM yang buat Aliando. Namanya Aliando Fans the Movie. Tapi karena kemarin kita foto sama APLTM, Aliando Really Lovers the Movie. Ini gabungan ya. Akhirnya pas kita foto di Instagram saya luar biasa, tau gak sih seminggu yang lalu langsung 80% itu udah langsung 89% itu adalah di Mas Ain gitu. Oke. Langsung lah yang menang adalah APL. Tapi sekaligus nih saya mau klarifikasi bahwa APL tetap berjalan. Karena itu kan memang untuk bioskop kan. Nah, sedangkan kalau APL ini The Movie juga, tapi The Movie itu macam-macam. The Movie kalau yang ini saya mau bikinnya fokus untuk web drama. Nah, web dramanya semacam kayak web series. Nanti kita tayangin di YouTube. Nah, kurang lebih seperti itu nanti, Mbak. Nah, awal mula idenya kurang lebih dari situ. Awal menjadi penciptaan akhirnya membuat ini. Alasan paling utamanya adalah apa? Gampang. Bikin PH baru nih. Ya kan kita bikin project nih yang belum ada di Indonesia itu pasti dicari dulu kan. Yang belum pernah ada adalah yang fanbase. Nah, satu lagi nih, produser kita sangat cantik dan sangat memikirkan sebuah prospek masa depan. Tahu nggak apa?
Kebayang nggak sih live Instagram kita aja udah ribuan yang nonton. Jadi kalau kita nanti channel YouTube-nya ditayangin apa namanya itu episode 1 yang nonton juga udah ada belum? Sudah ada dong. Nggak perlu promosi kan? Nah itu loh yang menjadikan alasan saya. Ya sekarang itu saya target sehari ini kita 1.000 ya kan. Kalian kita sekarang kita promosin apa nama channel YouTube-nya? Oh lambat itu Apel ngomong Picture ya? lambat. Apel Picture. Aku Nah, iya, kita iya, bikin Apel Picture. Nah, itu udah jadi Iya, YouTube-nya tinggal di subscribe Nah, aja. iya, iya. Karena minggu ini kita mau syuting jalan-jalan. Tahu nggak? Syuting jalan-jalan yang nanti mau nebeng sama Mas Tadi. Mana? Syuting promo. Syuting promonya lu nimbang kota. Syuting promonya di Jogja, Purwokerto, Sumatera, sama Jakarta. Promonya doang. Promonya doang. Minggu depan kita mulai Mas ya. Arah rekening lagi. Tanggal 13 kita tanggal 13 Itu. start kita roadshow 4 kota untuk syuting promo. Loh. Nah nanti pokoknya stand by deh untuk kita yang mau ikut nanti bisa langsung informasinya langsung sama Mbak Santa ya. Yang Loh. di Instagramnya apa? @santa_andrea. Ya dan dia Loh, juga ini ini lanjut, Bang. menghandle Instagram dari Alif Willy Lovers _ the Movie. movie. Nah, Yang- itu. Yang aku yang dia kan ngomong dulu. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh fansnya Alia Putri. Apakah Ali dan Prilly akan terlibat dalam web series ini? Kayaknya harus produsernya aja yang jawab deh, karena dia punya kewenangan, dia punya duit, dia yang punya suatu buat produksi. Kalau saya yang jawab nanti nggak bisa bayar, bingung lagi saya. Ya. Langsung aja ibu produser kita, Ayu Sasmita silakan. Ya sebelumnya sih mungkin Aliando dan Prilly-nya mungkin belum terlibat. Tapi kalau fans-fansnya bisa menotif mereka sampai ke telinga mereka dan mereka tahu sampai project ini, mungkin mereka akan ikut gabung sih. Siapa Ya, sih betul. yang fans yang idolanya nggak seneng? Tapi nggak mungkin sih mereka nggak ngeliat ini. Betul, makna itu Iya, dia iya. masa iya sih fanbase yang Aliando pilih dari ujung sampai ujung Merauke, Ya. mereka nggak stalkerin dikit ya, nggak Iya, mungkin iya. kan? Nah, Jadi terus, kita di situ nanti. siapa sih idola yang nggak seneng kalau fans-fansnya bisa berkarya? Apalagi belum pernah ada kan? Ya, Artis punya fans, fansnya berkarya. Yes. Bangga banget nggak? Bangga banget. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kayak Oke. gitu. Sebenarnya itu tujuan dibuat web series ini tuh apa? Tujuannya itu fans-fansnya Aliando Prilly bisa berkarya untuk Aliando dan Prilly juga. Karena sebelumnya kan belum ada ya fans itu bisa terjun ke dunia entertain, apalagi berkarya di dunia entertain. Inilah kesempatannya waktunya. Emang fans. jadi fansnya mau dimasukin semua jadi tim produser, kameramen gitu juga? Oh, jadi dong kita masukin semua karena ini kan proyeknya mereka. Mantap deh. Jadi maksudnya kameramennya fansnya Prilly gitu, Iya Aliando. dong, iya dong, kan itu karyanya mereka. Ini Iya. serius Jadi ceritanya juga bisa diambil mereka nanti. Iya, ceritanya bisa diambil dari fans-fansnya ketika ketemu Aliando sama Prilly. Berarti memang eksklusif. Oh, eksklusif untuk semua fans-fansnya Aliando dan Prilly. Ini adalah pengembangan Ini ide. bakal ada audisi gitu atau gimana? Kita akan mengadakan recruitment untuk tim-timnya untuk proyeknya Aliando Prilly Bagus The Movie. Terus kita akan juga recruitment untuk yang bikin skenario cerita film ini. Bisa juga untuk pembuatan lirik lagunya nih. Gitu ya, Dan lain-lainnya sih. oh, jadi maksudnya nanti selain mereka berdua menjadi penyanyi official soundtrack project ini bisa kemungkinan fanbase Ali Prilly ini bisa jadi pemain ataupun penyanyi juga nanti. Ya bisa dong. Kan ini Oh, boleh. karya untuk mereka. Boleh. Boleh dong. Wow. Boleh tahu sih. Karena ini kan karya untuk mereka semua dan tentunya semoga karya ini bisa menjadi inspirasi untuk fans-fans idola lainnya untuk bisa berkarya juga di bidang entertain. Dan tujuan lainnya yang paling penting cuma ada 3 poin yang paling penting. Tujuannya itu apa? Memotivasi dunia industri fanbase untuk katanya yang alay. Fans itu alay, lebay apa? Ini akan merubah citra daripada fanbase artis di Indonesia akan menjadi yang minimal fanbase artis Indonesia itu punya suatu karya yang bisa diapresiasi gitu ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua ini bisa menjadi satu ajang rekor perdana pertama kali adanya film yang dibuat oleh fanbase. Nah, ini berarti kan terpilih. Saya ucapkan selamat buat Aliando Prilly Lovers yang sudah menjadi kader pertama untuk melaksanakan proyek ini, gitu kan. Karena ini bisa menjadi tujuan yang ketiga, memotivasi teman-teman fanbase dan artis-artis lain yang punya fans untuk bisa berkarya seperti mereka. Itu yang kita sedang garap saat ini. Jadi mudah-mudahan 3 tujuan ini bisa menjadi suatu cetusan buat Indonesia menjadikan industri baru, bahwa bukan cuma artis yang bisa menjadi pemain sinetron, FTV, tapi sekarang fans mereka juga bisa menjadi
public figure juga, dan ini akan menjadi satu cara promosi artis bertahan. Tahu nggak apa? Karena gini logikanya, artis cuma cukup ujang-ujang, fanbase-nya main TV, ya orang nanya fanbase-nya siapa? Aliando ujang-ujang doang sih, oh makasih ya, ini nama saya di TV, jadi gue baru kepikir nih, iya juga ya, tapi ini luar biasa gitu. Ini membuat konsep saya. Mau nanya ya? Ya boleh, oh, media mau nanya boleh ya? Boleh ya, soalnya mereka mau keluar lagi. Oke, siap. Apa namanya, sejauh mana komunikasi sama Aliando dan Prilly sampai proyek ini nanti goal? Oke, kalau komunikasi sama Prilly kita belum pernah sama sekali, tapi kalau untuk sama Aliando kita sudah konfirmasi beberapa teman-teman manajemen, terus kemudian manajer juga gitu ya. Sudah sempat saya showing juga akan ada dibuat film buat filmnya Aliando dulu. Kemudian yang sekarang ini, untuk yang sekarang ini kan gabungan nih dari Aliando dan Prilly, jadi memang belum sama sekali kita konfirmasi langsung, belum sama sekali. Karena yang mau saya capai adalah tujuan terbesar saya adalah bagaimana agar fanbase ini sendiri yang menaikkan ini di transmedia Google ataupun di sosial media, sehingga nanti Aliando dan Prilly yang malah akan tercuat dengan sendirinya. Saya punya tujuan itu sih nanti, Mas. Ini nanti akan ditayangkannya di mana? Nanti akan tayang di sosial media, di channel YouTube official kita, APL Picture. Itu kapan target proyeknya biar tuntas? Insya Allah sih pertengahan Ramadan ini sudah bisa mulai tayang perdana, dan ini insya Allah mau stripping kan. Stripping itu jamnya atau apanya udah ditentukan belum? Karena kan udah ya bikin stripping ya. Ya betul. Nah, kalau jam tayangnya sih belum kita ini ya, belum kita tentukan, karena aku juga kepengennya jam tayangnya benar-benar memanfaatkan timing dari votingnya si siapa namanya Aliando Fans Movie ini. Sekarang kita voting dulu jam berapa sih namanya jadi tayang. Kita libat mereka juga untuk menentukan voting ini. untuk produser gimana guidance-nya sama target-targetnya yang mau dicapai untuk penayangan ini, apalagi ini kan pemainnya nanti dari fansnya Ali sama Prilly. Target-targetnya semoga Aliando sama Prilly bisa nonton juga ya, dan bisa tahu fans-fansnya ternyata main film untuk mereka, bisa berakting untuk mereka, bisa berkarya untuk mereka, dan ya harapan aku sih itu. Dan semoga ini juga menginspirasi untuk fans-fans idola lainnya untuk bisa berkarya lagi. Dan ini syutingnya hanya di Jakarta aja atau berapa? Kita akan run show sih sebenarnya. Insya Allah nanti kita adakan voting. Kita akan voting di Instagram, kota-kota mana yang paling ramai kita akan datang untuk tempat syuting. Oke, artinya semua kota ya? Ya, insya Allah 34 provinsi, kalau emang mereka dukung, kita bisa langsung 34 provinsi. Dan insya Allah kalau misalnya episode panjang mas, ya kan, 34 episode setiap provinsi atau episode, ya kan? Nggak untuk kemungkinan gitu, kita bikin itu nanti. Kenapa nggak komunikasi dulu sama Prilly? Karena kan ini proyek membawa nama besar. Betul. Ya. Saya sih rasa ini memang pure, benar-benar memang landasan saya kan memang benar-benar ini pure ya, ingin membantu fans ini menjadi satu transmaker pertama Indonesia. Benar-benar seolah-olah kita ingin membuat mereka itu yang punya proyek sendiri, mereka yang produksi sendiri, mereka yang bikin cerita sendiri, bikin lagu sendiri sampai bikin cerita. Jadi sehingga sengaja memang saya nggak membicarakan ini dengan Aliando dan Prilly gitu. Tapi insya Allah dari press release ini pasti akan mulai sudah tercuap-cuap nanti ke mereka juga kan gitu. Untuk soundtracknya Pak gimana? Untuk soundtracknya sendiri ya, kebetulan saya kan dari label musik identik yang dipercaya oleh rekanan ini dan bergabung, dipercaya untuk mengkebas musiknya. Begitu juga syair lagunya yang memang harus pas dengan filmnya, dan juga penyanyinya yang sudah saya siapkan. Dan kebetulan walaupun penyanyi ini pendatang baru dari luar Jawa Tengah dari Sumatera 1, tapi saya amat yakin dan percaya sama mereka untuk membawakan soundtrack film itu kayaknya pas buat mereka sendiri. Udah jadi Pak materinya Pak? Materi ini saya kasih 2 opsi. Kalau materi yang sudah ada dari saya itu mah sudah ada tentunya. Tapi apakah nanti saya konsultasi dulu dengan pihak-pihak, apakah kita akan tetap melibatkan dari fans-fansnya Aliando Prilly ini, karena kita juga bisa buka kesempatan mereka, siapa tahu daripada Prilly punya karya juga kan, bisa berkarya dan punya karya untuk menyumbangkan lagu ciptaan mereka sendiri. Dan kalau kita anggap itu bagus, kenapa tidak gitu. Tapi kita sebenarnya sudah ada nantinya gitu. Ya, kalau Ramadan ini tadi kata Mas Raden selesai, berarti lagunya materinya maksudnya udah siap ya? Ya, tapi kan memang sebelumnya udah saya rangkum begini, maaf ya Mas. Lagunya apa judulnya gitu, genrenya? Kalau genrenya tetap genre, karena dia lagu reguler itu tetap genrenya genre folk gitu kan.
genre pop. Cuman pamit ya Mas Aden, kan saya bukannya promo ya. Untuk sebelum masuk ke soundtrack saya akan coba dulu, karena orang pasti bertanya nih, fan-fannya Aliando Freelovers, bagaimana kualitas penyanyi saya sendiri untuk membawakan lagu itu. Tapi rencana saya dalam bulan Ramadan ini, insya Allah minggu depan, ini penyanyi saya dua ini saya take vokal. Dalam jangka 2 minggu depan mereka sudah rilis single pertama. Maksudnya bikin lagu duluan? Ya, untuk religi. Beneran nih bikin lagu duluan? Kapan diomongin ya, kok gue nggak tahu. Kamu tahu sih? Ya itu tadi kita kan kasih kejutan nih kepada fan-nya Aliando gitu kan gitu. Kamu nggak tahu? Kita akan coba mereka untuk membawakan lagu single perdana itu yang bergenre religi. Karena kita kan ya kemungkinan seminggu sebelum hari H sudah launching, karena lagu itu memang amat beda. Religi ini pertemanya bukan untuk nuansa sepenuhnya Ramadan, tapi untuk menyambut hari raya Idul Fitrinya. Jadi artinya nih, selamat buat kamu nih. Artinya adalah soundtrack official fanbase project ini bisa jadi mereka juga, karena berarti kan kalau mereka udah rilis lagu, berarti yang ngisi soundtrack artis juga. Bener gak sih? Iya, seneng Gue gak nyangka sih, keren. Lanjutkan. Ini setelahnya terus kalau dari saya mungkin apa namanya, kan kita tahu nih Prilly Aliando sekarang kurang harmonis ya, bisa dibilang gitu kan. Nanti ini akan gimana nih? Gitu kan? Efeknya akan seperti apa gitu kan? Apa sudah dipikirkan matang atau gimana nih? Kalau dulu mungkin kan Prilly di zaman GGS memang banyak banget kan fansnya, terus kemudian bahkan ada sebuah buku itu yang ceritanya ditulis sama fans dan dibukukan, itu ada. Sekarang kan difilmkan, tapi sekarang situasinya udah berbeda gitu kan, 180 derajat dengan zaman dulu gitu. Kalau saya sih yakin, karena memang ini sudah di voting gitu kan, udah testing dulu gitu masih sosial media kita, kemudian respect mereka masih sangat ramai. Terus kemarin kita juga dibantu oleh Mbak Santa, kita sudah berhasil mengumpulkan 34 koordinator wilayah di Indonesia, dan ini akan membantu untuk kita mencari pemain, kemudian penonton juga pasti sudah standby di 34 provinsi ini. Artinya ya Indonesia mungkin bisa melangkah ke sana, karena kan ini memang film ditayangkan di online ya Mas, jadi saya punya keyakinan sih akan tetap bisa keren gitu. Apalagi mereka juga punya keinginan banget gitu loh, pengen mempersatukan Ali Pili. Yang minimal sekarang menyatukan fanbase-nya dulu bisa enggak gitu kan? Kita bikin kompak dulu bisa enggak? Kalau fanbase-nya kompakan kemudian besar, banyak investor masuk, ini juga bocoran nih. Sudah banyak sponsor-sponsor yang masuk. Ya kalau sponsor yang mampu banyak Ali Pili gabung lagi, ya keren banget gitu, bisa mengulangi yang kayak dulu GGS lagi gitu kan. Itu sih kalau punya keyakinan. Oke, cukup. Saya rasa live-nya bisa dilanjutkan, kita pamit duluan, gak apa-apa ya. Siap. Biasa tarawih sama. Oke, mantap. Sukses pokoknya, nanti kabar-kabarin lagi semuanya. Terima kasih banyak Mas. Mas Raden, Bang Produser, Pak Label. Tadi siapa namanya produser? Ayu Sasmita. Ayu Sasmita ya. Thank you ya, Mas Raden. Makasih. Thank you ya. Thank you ya Mas ya. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman media kita mewakili dari beberapa grup dan media nasional sudah selesai tanggal pertanyaan. Dan juga kita terawih ya, jadi beberapa yang harus melaksanakan ibadah sholat terawih gitu kan. Kita juga mau buru-buru ya, karena mau langsung ke masjid bareng-bareng. Kita doa bareng ya kan. Pertama buka puasa bareng, kita terawih bareng. Doanya jadi bareng, terus berkesan buat sukses. Lanjutkan. Oke. Lanjut ya. Ini pertanyaan untuk produser kita nih yang keren nih, oke? Sebelum itu saya juga mau mengucapkan untuk teman-teman media yang masih bisa standby di sini, ya mungkin ini thank you banget ya teman-teman media yang sudah banyak yang datang. Makasih banyak yang sudah masih standby di sini. Tadi ada beberapa yang sudah isi pulang dulu. Sebenarnya bukan karena terawih sih, tapi karena memang ada beberapa liputan yang harus dikerjakan jadi harus dulu gitu. So, no problem, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Untuk Mas Agung, awal bisa bergabung dalam project ini tuh gimana? Oh ya, sebelumnya saya berterima kasih. Saya awalnya itu membuka sosmed media ya. Nah, terus saya coba lihat postingan daripada APL, dan saya coba DM di Aliando Freelovers itu. Ya alhamdulillah pada saat itu adminnya merespon DM saya. Saya tanya ini apa nih, project apa? Nah, setelah dia kasih keterangan dengan saya bla 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 bla, akhirnya saya mencoba
menawarkan diri untuk bergabung karena saya lihat respon nih proyek ini amat besar ke depannya gitu. Apabila itu memang ratingnya bagus, semua menjadi viral gitu. Bukan hanya seorang bintangnya saja yang viral, artisnya saja yang viral. Ini fan-nya pun bisa viral nanti gitu kan gitu. Kalau artis viral sudah nggak aneh, tapi kalau fan yang viral kan, itu berbeda banget gitu. Image-nya kan berbeda gitu. Nah, saya coba bergabung dan saya diundang pada malam itu saya dadakan. Di telepon sudah datang, tanpa saya sangka akhirnya saya ketemu lagi sahabat lama saya yang lama saya kenal ya, Mas Raden ini. Akhirnya kita cerita banyak, terjadilah kita mau bekerja sama ini, ngangkat proyek ini bareng-bareng dan itu juga alhamdulillah saya dipercaya saya untuk mengemas lagunya, musiknya, slot lagunya untuk penyanyinya, ya itu pun sudah saya coba saya hubungi penyanyi berbakat saya sih sebenarnya dari Sumatera Selatan, Prabu Muli. Saya coba terbangkan dia dari Prabu Muli ke sini, terus saya cerita untuk membawakan soundtrack di film ini nanti. Begitu juga dari Jawa Tengah ini, ya kebetulan Jawa Tengah ini soundingan dari Mas Raden sendiri gitu kan. Ke saya lihat saya padukan juga kayaknya pas nih gitu kan, pas banget nih mereka, mulai dari suaranya pas, dari wajahnya pas, gantengnya memang ganteng semua, kira-kira seperti itu kan. Dan yang paling jangan adalah saya baru lihat orang Jawa putih-putih dari mereka. Jadi orang Jawa orang Sumatera putih-putih itu jarang banget. Terus bahasa mereka nggak ke daerah, udah ke kota-kotaan. Belum pernah dengar mereka ngomong sih, kita ngobrol-ngobrol. Makanya sebelumnya juga seperti saya bilang tadi kepada teman-teman wartawan tadi, teman wartawan yang maupun yang sudah ada masih tersisa ini. Tentunya kan pasti penasaran nih, fans-fansnya Aliando Film ini penasaran nih dengan penyanyi yang akan saya percayakan membawakan soundtrack ini nanti. Makanya insya Allah di dalam tempo 2 minggu ini mereka akan launching untuk single perdana mereka ialah di single religi, gitu loh. Ya kita tunggu aja, nanti diikuti terus, stay tune terus, diikutin terus. Nanti kita kasih kabar kapan launchingnya, karena launching ini kalau teman-teman label yang lain kan memang sudah pada launching nih, ada lagu-lagu religi, bernuansa religi untuk menyambut Ramadan. Tapi kalau saya justru untuk menyambut Idul Fitrinya, gitu. Karena Idul Fitri itulah ya, di saat hari H untuk saling memaafkan. Ya. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita mencari berkah, tapi di hari Fitri adalah kita saling memaafkannya. Itu ending akhirnya nanti. Nah itu daripada lagu itu memang akan saya sajikan yang amat berbeda lah. Gitu. Pertama ya untuk penyanyi simpanan saya ini. Dan yang berbakat ini juga dari Jawa Tengah ini ya kita tunggu, kita berharap semua tetap stay tune di proyek kita ini. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk singers. Apa namanya pengisi soundtrack project ini? Gimana sih perasaan kalian? Ini kan baru pertama kali kalian itu kan? Benar-benar pertama kali kan? Gimana tuh perasaannya tuh? Ya, yang pertama saya sendiri nih ya. Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena saya di sini itu tidak mudah. Mungkin saya di sini itu emang dari kampung, dari Jawa Tengah, Banyumas, Purwokerto. Saya Saya di sini sebagai pengisi soundtrack lagu film Aliando Prilly Lovers the Movie, dan saya sangat berterima kasih kepada Mas Raden yang sudah membawa saya ke sini, dan semoga kedepannya semakin lancar. Terus semoga ini menjadi langkah saya untuk menuju ke nasional. Amin. Alhamdulillah sih saya sangat terima kasih kepada Pak Agung, salah satu label musik Jakarta, yang telah mengajak saya untuk membawakan lagu soundtrack Aliando Prilly Lovers Movie. Dan harapan saya buat film Aliando Prilly Lovers the Movie ini menjadi suatu kebanggaan buat para fans Aliando Prilly Lovers di seluruh Indonesia. Dan untuk diketahui ya, daripada kalian ini sudah tahu kalau si Abi Prabu Muli ini memang penyanyi yang pada saat ini viral di Sumatera Selatan. Ya, viral-viralnya Selatan gitu. Ya kebetulan setelah saya lirik, saya tarik, ya alhamdulillah orang-orang sana merespon banget. Gitu. Oh iya Pak, katanya
Ini si Abi ini katanya baru datang semalam itu langsung terbang ke sini. Iya, itu amat mendadak. Begitu saya telepon, mereka berangkat, malamnya pagi sudah sampai sini. Jauh-jauh. Sebenarnya nggak jauh beda sama Yola. Yola juga saya undang itu kemarin. Jadi kemarin sore itu saya sudah berangkat sampai sini jam 2-an pagi. Dan bedanya udah berapa jam doang sih? Naik pesawat atau naik kereta. Aku boleh dengerin suara kalian gitu nggak? Boleh mainin lagu sedikit gitu, biar tahu gitu. Oke. Pasti pemirsa pada penasaran gitu kan. Benar. Boleh nggak? Boleh sedikit. Ayo Bi, kita main. Ayo. Apa lagunya? Aliando, buktikanlah hari ini. Boleh. Jadi lagu Aliando sendiri nih. Oh iya, ini juga kayaknya cantik nih. Kita bisa ajak dia Bisa buat. ajak gue gitu. Oke, ya. Oh, ngajak produser duet nih. Ya. Luar biasa banget nih. Ada udah kita dikasih kejutan katanya mereka bikin lagu duluan. Sekarang ngajak duet. ada guys. Buktikanlah hari ini. Oh, lagunya Aliando. Oke, yuk. Gua gak Semangat hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Ingat basa-basi yang dibuat dari pagi ke malam hari. Jangan pernah takut jika mereka begitu. Mereka hanya tidak tahu siapa dirimu. Jangan pernah hanya banyak berkata-kata. Lakukanlah dan buktikanlah hari ini. Tapi nyanyinya hobi ya, tanpa alat ya. Nah, suaranya luar biasa kayaknya ya. Kali ini langsung vapor ya. Iya nggak? banget jadi kangen deh. Sampai nangis guys. Sampai nangis. Iya. Saya amazing sih rasanya. Aku nggak nyangka respon kayak gini sampai nangis. Ini pertama kali loh. Bisa bikin nangis. Udah banget kan gak ketemu. Gimana ketemu? Gimana perasaan lu? Gimana? Kita berdetik-detik gitu ya. Rasanya. Jadi arwahnya sudah mewakili ya ini ya. Dengan mereka nyanyi malah jadi kayak kangen gitu kan. Nah makanya kita beri kesempatan buat kamu berkarya sampai dinotif sama Aliando dan Prince. Pastinya Aliando dan Prince bakal melihat. Pasti mereka bakal seneng banget nih udah fansnya pada bikin karya mereka. Saya juga mau mengucapkan terima kasih juga nih buat Ayu Serpita yang sudah mau membantu support adanya musik ini, mau bikinin karya ya yang memang saya punya konsep. Ya artinya kan saya cuma bisa konsep. Saya konseptor tanpa produser musik, produser PH, kemudian tanpa sutradara ya kayaknya konsepnya juga hasil siapa. Dan yang paling penting konseptor saya ini kan memang film untuk dibuat untuk menjadi filmnya fanbase ya kan. Kalau misalnya ada fanbase juga lucu juga gitu kan. Tapi memang kita punya target ya. Notif di minggu ini kita bisa menghubungi Aliando sama Prilly. Mudah-mudahan Aliando sama Prilly kita bisa hubungi baik-baik, bisa mendukung. Mudah-mudahan nanti minimal kita dapat ucapan lah dari Aliando. Itu menjadi suatu kebanggaan buat fansnya Aliando juga. Dan saya mau ngobrol juga nih. Thank you juga gitu loh bahwa Ayu Serpita sudah memberikan satu fasilitas eksklusif buat kita. Saat ini kita sedang preskon di salah satu SCBD, tempat kawasan yang luar biasa di Jakarta. Makasih Ayu sudah memberikan kesempatan kita untuk berkantor mulai hari ini di Cyclist Tower. Mudah-mudahan kita tanggal 17 ini bisa lancar. Tanggal 17 kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Depannya pemandangannya kan memang bagus banget kan. Mudah-mudahan sih kita bisa ngantor di sini, lembur-lemburan di sini. Kalau kalian ada pilih fanbase the movie mau pada boring-boring gitu, boleh mampir ke sini, mau berbareng boleh.
mumpung ada kantor ya. Yang namanya PH kalau nggak ada kantor ya bukan PH. Gitu. Yang namanya label, yang namanya project kalau nggak ada kantor dikiranya nanti hoax lagi. Ya kan? Kalau misalkan orang nanya ya silakan datang ke kantor official kita PL Picture di Sukses Tower di lantai 11. Itu bisa langsung ketemu kita ngobrol di SPD. Dan kita juga nanti membuka kesempatan untuk teman-teman yang akan support di project kita kayak Identity Style Entertainment, kemudian Is Makeover Indonesia. Ini berdua owner-owner yang kita hadirkan langsung sekaligus untuk menginformasi kepada masyarakat gitu bahwa mereka akan nge-group dengan kita. Nah insya Allah nanti dari dua perusahaan baru ini nanti bisa mencetus perusahaan-perusahaan baru lagi untuk bisa bergabung dengan kita. Saya sih berharap seperti itu ya. Amin. Pasti bisa. Oke. Ini saya mau bertanya-tanya nih sama Is Makeover. Waduh. Oke, pertanyaan saya itu gimana sih rasanya bisa bergabung di sini gitu? Rasanya ini sangat spesial. Makasih baju kita, udah ngasih rambut kita, udah ngasih muka kita ya kan. Rambut dua artis ini juga tadi dapat endorse dari mana? Dari Adit Barbershop. Dari Adit Barbershop itu barbershop dari kawasan mana sih? Dari mana? Itu dari Matraman. Oh dari Matraman, Jakarta Timur. Kalian dikasih gratis? Oh gratis. Wow, seneng banget gratisan. Apalagi dia dari kampung. Siapa yang Udah orang dari kampung dikasih gratisan, begitu dikasih hairstyle rambut tingkat artis. Sekarang make upnya makeover artis, jadi udah kelasnya nasional, mereka mungkin bangga banget. Karena dia kita mungkin juga. Betul. Apalagi mau tanya dulu tadi belum selesai nih. Oh iya belum mau dilanjutin. Ya ini suatu rasanya spesial banget ya. Ini momen yang pas dimana kegerakannya dari Mas Raden ini nggak ada yang lain. Inilah benar-benar yang sangat luar biasa gitu loh. Itu sih suatu kebanggaan buat saya sih. Tapi kalau boleh tahu nih, ini kan akhirnya ibu grup nih sama perusahaan kita di SM Group. Nah, apa menjadikan ibu ini yakin gitu gabung di SM Group? Padahal ini kan proyeknya cuma proyek fanbase yang katanya proyek ece-ece. Apa yang buat keyakinan ibu? Yakinnya ini akan meledak. Meledak. Iya, meledak. Minimal walaupun misalnya nggak meledak pun minimal di 34 provinsi melihat kita ya kan. Kita nggak usah muluk-muluk beranak. Apalagi kan bosnya ini kan banyak sekali. Seluruh daerah pasti ada. Ini dengan Aliando yang luar biasa. Terus harapan Bunda di project ini itu apa? Harapan saya ini makin berkembang, makin jadi luar biasa, makin jadi contoh buat artis yang lain. Ntar yang parade yang bingung, banyak cari nafas. Juga sih, kita bisa berpikir juga ya. Dia siap-siap aja. Nama teleponnya pasti akan dikontakin terus. Insya Allah amin. Ini aja udah 10 sponsor. Ini ada 10 sponsor udah masukin ke kantor kita. Udah masukin 10 sponsor, udah masukin proposal ke kantor kita. Kita jangan kocek-kocek keinginan dia yuk. Ya saya juga maunya ya yang memang benar-benar mau membantu kita, bukan mau nebeng doang gitu. Loh kenapa nebeng? Ya iyalah kan yang nonton 34 provinsi, jadi ketahuan kalau promosi jelas dong. Ya fansnya ribuan lagi fansnya. Jadi kayak saya sama Ayu berani untuk membuat perusahaan baru ini SM Group yang nantinya akan membawa Identity Style Entertainment label, kemudian membawa makeover profesional untuk di VIP eksklusif dengan kita juga akan kita berikan kesempatan juga teman-teman yang lain bisa bergabung ya, misalnya yang punya kamera, punya apa mau bisa bergabung dengan dia sangat mensupport ya. Itu sangat pengen kita harapkan karena yang kita tuju itu kan bukan bikin project untuk nyari duit. Kalau nyari duit ya bikin film lebar aja nyari duit gitu. Tapi kalau buat saya ini adalah suatu project di mana yang bisa memberikan satu gebrakan baru. Tujuannya kan memang itu. Kemudian bisa menjadi satu-satunya film fanbase di Indonesia. Jadi kalau ada lagi ya boleh aja. Tapi kan tetap yang pertama Aliando Film. Seru juga ya malam ini tapi lapar juga ya. Betul. Karena belum buka ya. Iya. Ini itu the last question of the day. Okay.
Pada lapar kan ini pasti? Lapar kan? Mengerti maksud lu apa? Ya. Karena ini ada temennya si Ais MC yang katanya adanya kelasnya Pilih. Itu ada temennya Ai dari restoran endorse kita. Jadi kasih makanan kita. Tadi baru datang itu diketok-ketok, makanya tadi Arnold keluar itu buat ngapain? Buat terima kiriman. Iya. Semangat lo ya, udah dapat langsung 3 sponsor eksklusif tuh lagi. Orang-orang udah nggak kebayang, saya nggak kebayang loh beneran. Karena saya tahunya preskon tempatnya mahal, harus nyewa tempat, nyewa gedung, terus kemudian kita juga harus beli makan dong. Sekarang kita dikasih tempat yang luar biasa, dikasih makanan juga gratis aja. Jadi kita tinggal nungguin aja nih, kita tinggal nungguin orang-orang yang mau sponsor sama kita. Pokoknya udah dijamin deh kalau bisa sponsor sama kita bantu total, nggak usah mahal-mahal. Kita udah punya program yang nanti ya sponsor kita itu kita targetin di bulan ini kita punya sponsor 100 produk apapun itu, dan setiap 100 sponsor itu kita hanya budgeting di angka di bawah berapa coba? Di bawah 100.000. Kita akan bikin di bawah 100.000. Kenapa coba? Karena belum ada kan ngasih sponsor di bawah 100.000 terus bisa tayang di web series stripping setiap hari. Itu yang belum ada. Biarin aja, biar emang nggak rugi mas perusahaan bikin sponsor gitu, enggak. Buat saya mereka udah membantu, itu lebih dari cukup. Karena ini adalah proyek kecil tapi memang aspeknya besar gitu kan. Dan saya juga mau mengucapkan selamat happy anniversary buat APL. Iya. 5 tahun. Jadi pas banget. APL yang ke-5 tahun ya. Jangan nangis lagi dong mas. Jangan nangis. Pokoknya untuk semua APL seluruh Indonesia, fansnya Alia ataupun fansnya Prilly, kami semua mengucapkan selamat, semoga lebih sukses, lebih maju, lebih jalan. Mudah-mudahan dengan kita press rilis hari ini, kalian semua bisa lebih semangat, lebih baik ke depan dan bisa berkegunaan kita semua. Amin. Semangat untuk berkarya. Semangat semuanya. Okay, I think that's all for today. Oke. Udah nih. Udah. Finish. Okay, I think that's all for today. Thanks for watching and stay tuned in the next show. Okay? Bye. Bye. Salam apa? Terima kasih ya, terima kasih semuanya, makasih banyak. Ayo, makasih banyak yuk. Selesai gini. Iya. Hai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you, Ai. Thank you. Yang merah. Ketak. Terima kasih Bunda.